Halo, nama saya Untung Unsong, orang Korea yang trading saham Indonesia. Jadi mohon pengertiannya jika bahasa saya belum fasih. Melalui channel ini disampaikan apa yang saya pelajari dan temukan pada saat trading. Bursa saham Indonesia tutup selama liburan panjang Lebaran. Jadi saya coba berlatih scalping dengan saham Korea. Karena saya masih warga negara Korea, jadi punya akun saham di Korea, khususnya di Mediaset Korea. Nah, namun dulu saya belum pernah scalping dengan saham Korea. Nah, mungkin ada yang tanya, apa hubungannya? Saham Korea kan kami nggak bisa jual beli, kecuali tinggal di Korea. Nah, tapi walaupun pasarnya berbeda, logika trading harusnya sama. Di sini pendekatannya, masuk ketika ada koreksi singkat di saham yang volumenya meledak, dan jual ketika saham naiknya kencang lagi oleh daya beli yang tadi menunggu koreksi. Beberapa hal berbeda dengan pasar saham Indonesia. Di Korea posisi bid overnya terbalik. Bid itu di sebelah kanan, over ini di sebelah kiri. Nah, jadi haki hajar kiri itu di sini sama dengan hakanya hajar kanannya di Indonesia. Jadi kalau makan over, nah itu hajarnya ke kiri. Lalu di Indonesia satu lot adalah 100 lembar saham. Tapi di Korea tidak ada konsep lot dan diperdagangkan dalam satuan satu lembar saham aja. Kemudian dalam candle chart, warna juga terbalik. Merah itu untuk menunjukkan keadaan naik dan biru itu menunjukkan keadaan turun. Nah, lalu kode saham juga bukan abjadi seperti Indonesia. Indonesia kan BBCA, BMRI. Nah, kalau di Korea itu kombinasi angka saja atau nama perusahaannya. Waktu Korea lebih cepat 2 jam daripada Jakarta, tapi pasarnya buka jam 9 pagi juga. Berarti jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, segera setelah pasar dibuka jam 9 pagi, saya pilih saham dari top volume. Ini top volume. Nah, lalu antara top volume, saya cari lagi yang volumenya melonjak tiba-tiba dibanding hari kemarin. Nah, ini ranking lonjakan volume. Nah, ini nama perusahaannya Giga Lane. Ini perusahaan terkait peralatan telekomunikasi 5G. Dan berita waktu itu Samsung Electronics telah menerima pesanan skala besar dari Amerika. Maka harga saham perusahaan-perusahaan terkait yang menyediakan 5G equipment ke Samsung lagi rame. Nah, meskipun saham naik kencang sekali di sini, saya mencoba untuk tidak kejebak di pucuk. Jadi mencoba masuk ketika harga saham memberikan koreksi singkat. Pertama saya pesan satu lembar sebagai sinyal di harga 2550. Jadi di sini ketika tembok ada 25.000 kan di 2550 itu jebol, saya mau ambil di panic sellingnya. Nah, oke. Nah, ini udah done satu lembar tadi. Terus siap-siap untuk beli di harga 2530. Nah, 2000 lembar itu nilainya sekitar 5 juta won, sekitar 60 juta rupiah. Nah, sebentar di down history ada warna biru itu adalah barang yang dibuang ke bid, terus merah adalah jumlah yang makan over. Nah, di sini jualannya kencang kan? Oke, udah mulai turun. Jadi saya cek belinya di harga mana enaknya. Nah, harganya mulai turun 2530 udah dekat. Wah, ini turunnya lebih jauh. Ini panic selling. Jadi ayo klik di 2530. Nah, harusnya udah dapat di harga 2513. Oke. Itu average saya. Nah, setelah beberapa menit lagi dia tembus ke bawah 2500, masih turun. Jadi udah siap-siap cut loss 2002 lembar di harga 2430. Itu kalau sudah mendekati harganya 2450 mau buang dengan harga 2430. Nah, waktu itu di sini tidak banyak ruang sampai ke area barang-barang padat yang nunggu BHP yang di area merah ini. Nah, berarti entry saya tadi itu salah. Jadi ini kan saya entry sekitar di sini kan. Nah, kalau ini resisten ya offsetnya cuma di sini doang. Jadi harusnya saya ambilnya lebih bawah lagi. Tapi ya sudah. Jadi jangan serakah aja, cuan tipis saja itu udah syukur. Jadi saya coba jualnya 2 kali cicil. Jadi 1001 lembar dulu. Nah, oke, udah pesan. Wah, langsung down. Nah, notifikasi downnya di bawah ini. Oke, sisa 1001 lembar. Nah, oke. Nah, waktu itu saya mikir, apakah saya jual di harga 2555, yaitu di atas benteng ini, atau apakah jual sebelum benteng tembok ini. Nah, jadi pertama saya ketik 2555, tapi saya lihat ya sepertinya
agak berat. Coba 2525 biar langsung buang di harga area 2545. Nah, saya pantau, nah ternyata dimakan tembongnya. Nah, terus jadi saya tahan, coba tahan, tapi kelihatannya ya 20.000 diisi lagi, di over. Jadi ya sudahlah 2545 aja jual. Nah, oke, ini masih open. Nah, langsung down. Oke, sudah keluar, sudah terjual. Nah, ini hasil trading setelah dikurangi biaya transaksi. Nah, itu bersihnya 1% dibungkus. Oh ya, Korea fee transaksi sangat murah, hampir 1/10 Indonesia, rata-rata 0,015%. Kalau Indonesia kan rata-rata 0,15%. Tapi pajak jualnya lebih mahal di Korea, 0,23%. Jadi kalau jual beli pulang perginya itu 0,26%. Nah, kalau Indonesia pajak cuma 0,1% kan ketika jual. Jadi PP-nya pulang pergi hanya sekitar 0,4%. Tapi kalau dapat diskon fee transaksi dari sekuritas di Indonesia, ya nggak beda jauh lah sama Korea. Sekarang setelah 2 jam, pada pukul 11:30 waktu Korea. Nah, kalau Indonesia kan pasar sesi 1 udah tutup jam 11.30, istirahat 2 jam kan. Tetapi di Korea, pasar saham berlanjut selama 6 jam 30 menit dari pukul 9 hingga 3.30 non-stop tanpa berhenti. Jadi ya pasar saham Indonesia lebih bagus lah. Kalau istirahat nggak keseret market. Nah, tapi kalau di Korea nggak bisa benar-benar istirahat kalau pegang posisi ya, karena market masih jalan. Tapi di Korea ya tetap aja orang harus makan jam segitu, jam 11.30 sampai jam 1. Pasar saham Korea juga agak sepi. Tapi masih ada saham yang ditarik tiba-tiba walaupun jam makan siang. Jadi saya kemarin coba masuk, nama sahamnya CSI. Ini saham terkait dengan baterai kendaraan listrik. Nah, tampaknya sekitar jam 11 berita bagus muncul, makanya bandar tiba-tiba tarik. Nah, harga saham melonjak sekali dan kemudian jatuh lagi kan dibanding dengan volume lebih besar. Jadi harus agak hati-hati sih walaupun dia lagi sideways. Oke, lihat ini sebagai area support. Lalu saya siap-siap pesan di area 14250. Oke, coba beli, klik. Nah, jumlahnya sekitar 4,5 juta won, sekitar 54 juta rupiah lah. Ini masih open. Nah, oke, sebentar lagi ini sudah. Oke, ada notifikasinya sudah full match. Nah, oke. Nah, ini portfolio saham udah masuk 317 lembar. Oke. Tapi sekitar 3 menit lagi harga saham tampaknya bergerak ke bawah. Jadi saya siap-siap cut loss. Jadi kalau dia mendekati 14.000, saya mau buang dengan harga 13.800. Nah, tapi harga sahamnya sudah mulai mantul. Jadi harga average saya kan 14.284, udah mendekati kan. Jadi mungkin si bandarnya tadi tarik sampai 15.000 untuk membuat grafik, kemudian menarik perhatian orang, maka mungkin orang-orang spekulan yang berharap untuk rally kedua bisa aja mereka coba tembak. Nah, ini sudah mulai kencang, banyak merah kelihatan kan yang makan over, walaupun loan-nya nggak besar, maksudnya lembarnya nggak besar. Oke, sedikit demi sedikit pasar bersemangat. Nah, ketika pasar bersemangat, banyak FOMO ikut, saya harus menjual. Nah, oke, jualnya langsung aja semua, nggak dicicil. Nah, ketiknya 14.250. Nah, udah mulai rame nih, keluar aja 14.350 atau, nah ini banyak pikiran waktu itu. Oke, sudah inilah, tapi saya udah langsung down. Ya, ini saya lihat 14.500 diisi terus, tapi ternyata setelah saya jual dia lagi terbang. Jadi ada mungkin suara mungkin waktu itu yang teriak bisa kedengaran. Wah, teriak habis jual naik terbang gitu. Oke, sekian dari saya. Hari besok pasar saham Indonesia udah buka ya. Nah, seminggu kemarin kan pasar Amerika jatuh dalam. Jadi ya siap-siap tempur, semangat. Oke, jika konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan set alarm
biar nggak ketinggalan saat konten berikutnya sudah diupload. Terima kasih, sampai jumpa.